Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kembali kita udah lihat bahwa Tuhan yang membuat, kita udah tahu rahasianya, bukan apa, tetapi siapa? Yesus. Dan Tuhan buktikan, dia buat Yusuf berhasil, selalu berhasil. Nah, kemudian Potifar juga lihat, ya, ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya si Potifar ini ya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, inilah sebenarnya ayat untuk menyimpulkan judul bab 2 ini. Semua yang disentuh Yusuf berhasil. Semua yang disentuh Yusuf berhasil. Amin. Ya, apalagi saudara dan saya. Nah, Yusuf hanya rest dan bersandar. Yusuf hanya bersandar kepada apa? Orang dia nggak punya modal apa-apa lagi. Dia hanya bersandar seperti Ibrani 13 ayat 5 bagian B yang kita sudah baca. Bahwa Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan dia, atau melupakan dia, atau mencampakkan dia. Sekali-kali tidak akan pernah. Saudara, ayatnya jelas, hitam atas putih, jelas, clear buat saudara dan saya. Ya, jadi hadirat Tuhan itu dibuat nyata atau termanifestasi dalam kehidupan kita. Saat itulah kemuliaannya bersinar melalui kita. Amin. Tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan bersandar aja, percaya, bersandar. Amin. Ya, shalom sekali lagi semua. Kita mengucap syukur kalau kita sudah sampai bab yang kedua dari buku Unmerited Favor. Ya, kita sudah dengar dari bab yang pertama bahwa kuncinya sebenarnya udah diberikan, ya, bahwa kesuksesan atau keberhasilan itu bukan apa yang kita punya atau kita miliki, tetapi siapa. Ya, itu definisi kesuksesan atau keberhasilan unmerited favor. Kesuksesan, keberhasilan cara Tuhan, ya, bukan cara dunia. Ya, jadi kalau cara dunia itu dasarnya merited atau kelayakan, apa, pendidikan, mungkin ada keuangan atau orang tua, atau punya deposito, atau kualifikasi lain, sehingga orang dapat berkata, iya, pantas saja dia sukses atau dia berhasil karena begini. Nah, itu cara dunia yang terbatas, ya. Yang kita tahu itu terbatas, dan dunia itu melihat apa yang manusia telah lakukan atau sekelilingnya, mungkin, ya, KKN-nya gitu, ya, ada bukan korupsinya sih, ya, atau kolusinya, hubungannya, atau nepotismenya, ya, mungkin seperti itu. Tetapi satu aja, kalau kita bicara tentang keberhasilan cara Tuhan, ya, apalagi judulnya semua yang Anda sentuh diberkati, ya, semua yang kita sentuh yang berhubungan sama kita, yang berkaitan sama kita, diberkati. Itu luar biasa sekali, dan dunia akan lihat. Dan kita diberkati
kita sudah dengar bahwa di dalam Kejadian 39 ya, ayat yang kedua, bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, jadi Tuhan menyertai kita atau saya, itu kita jadikan itu menjadi pribadi, artinya apa? Milik kita. Ya kan, kita memiliki Yesus. Nah, kita personalifikasikan bahwa itu milik kita. Kan jadi mudah, sebenarnya sangat-sangat mudah nih. Ya, jadi di awal juga sudah dijelaskan bahwa Injil itu atau Gospel itu begitu simpel ya, begitu sederhana. Tuhan menyertai. Hadirat Tuhan bersama kita. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, tidak akan pernah mungkin mencampakkan kita. Berarti kan suatu kepastian, suatu yang mutlak, absolut, pasti. Nah, itu yang kita ini miliki sebenarnya, miliki benar-benar ini. Jadi ini bukan yang ngomong dongeng nih ya, benar-benar miliki. Bahkan kalau kita lihat dari buku ini, Unmerited Favor, kisahnya itu kalau di film atau di buku kisah sejati namanya. Ya, jadi kisah Yusuf. Ya, minggu lalu kita dengar bahkan Yusuf suami Maria atau ayahnya Yesus secara jasmani, tetapi kita lebih banyak kepada Yusuf anak Yakub. Jadi true story. Ya, jadi bukannya sesuatu yang non applicable gitu, bukan sesuatu yang hayal atau itu mah halu gitu ya, hayal, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, memang kita sedang terus menikmati apa yang disebut seperti harus diberkati gitu, harus sembuh, pasti. Nah, itu bahasa-bahasa yang saya katakan tadi, bahasa-bahasa absolut mutlak, segala. Nah, kalau udah ngomong gitu kan, mana ada sih dunia ini bisa memberikan gitu. Bahkan dunia ini punya semacam apa tuh? Perkataan berkata gini, kepastian yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi ketidakpastian itu yang paling pasti. Nah, sekarang kita bicara tentang Tuhan, Yesus yang ada di dalam kita. Itu jadi bicaranya pasti. Udah pasti, mewah lagi. Ya, berlimpah-limpah, superabound, selama-lamanya, semua, sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, bahasanya tuh bahasa-bahasa mentok plafon. Nah, itulah yang mungkin juga menjadi tantangan buat kita penerimanya gitu. Penerimanya. Ya, karena nggak cocok sama dunia, sama sekali nggak cocok ini. Mana ada sih yang pasti Pak Melki gitu ya, pasti orang bilang gitu. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah, terus kita bilang iya juga ya. Nah, kalau ketika kita bilang iya juga, lepas tuh kita dari yang pasti itu. Ya, bukan nakut-nakutin, kita justru hati-hati. Ya, karena Tuhan itu bicara, misalnya tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Tidak ada yang dapat membahayakan kita. Nah, gitu, kayak gitu misalnya. Dia tebus kita dari penyakit, dari kemiskinan, dari kematian rohani. Itu kalau kita lihat besarnya aja, 3 besar dari misalnya tentang berkat dan kutuk dalam Ulangan 28. Saudara lihat, artinya bukan hanya yang mewah itu, tetapi juga Tuhan itu senang, suka, mau.
memberkati kita. Mau anak-anaknya ini good sukses. Apa tuh Pak, good sukses? Sukses baik, sukses dalam segala aspek, dalam segala hal, segala dimensi. Jadi nggak timpang gitu. Jadi dunia nggak bisa terima lah ya yang namanya kepastian. Itu tantangan kita. Tapi sebenarnya sederhana. Sekali lagi, bolak-balik simple. Injil itu sederhana, simple. Gospel itu simple. It takes theologian to make it complicated katanya. Itu membutuhkan para ahli-ahli teologi untuk membuatnya menjadi rumit. Nah, saya juga nggak mau bikin rumit ini. Yang saya baca benar-benar sederhana. Tuhan menyertai Yusuf. Jadikan itu personal buat kita. Tuhan menyertai Melkisedek. Dan itu semua qualified. Qualified semua. Dan ketika Tuhan bicara pasti, apalagi ini, pasti diberkati. Wah itu Pak, jangan Pak. Itu teologi kemakmuran Pak. Loh, kan berkat Tuhan, segala aspek. Itulah esensi daripada yang Tuhan kerjakan sempurna di kayu salib. Itulah esensi misalnya dari kata keselamatan. Soteria. Atau shalom misalnya. Nanti kita akan bicara juga. Saudara, siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk hal-hal yang memang amazing gitu, amazing grace. Jangan mau dikurangin, jangan mau. Itu menurut saya penipuan aja dari musuh yang nggak mau melihat kita seperti apa yang Tuhan mau lihat atau target Tuhan. Tuhan mau lihat kita benar-benar, kalau dalam bahasa singkatnya, berhasil, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Dia mau melakukan semua itu melalui kita, sehingga namanya dipermuliakan. Kan ada reasonnya. Ya, contoh aja Lukas 13 ayat 16. Ketika Tuhan ketemu dengan perempuan yang kerasukan, ya bungkuk. Kemudian ya saya mau cuma baca aja, bukankah perempuan ini, kata Tuhan Yesus, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Iblis membuat dia bungkuk atau mengikat dia seperti itu. Harus, nah katanya harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Kenapa dikaitkan dengan Abraham? Ya dikaitkan dengan ikatan perjanjian, kembali lagi. Kita menerima berkat Abraham. Harus, kata-katanya harus. Jadi Tuhan bilang, ini orang harus sembuh, gitu aja. Ini orang harus diberkati. Kenapa Pak? Ya soalnya aku sudah datang memberi mereka, dia hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Ya kalau dia terima, dia harus diberkati. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi ini bukan soal sombong-sombongan, bukan. Ini soal kebenaran aja, ya. Jadi pilihannya bagi kita sederhana. Kita nggak bisa dong Tuhan, saya nggak layak. Oh kamu qualified kalau nggak layak. Jadi saya nggak mampu Tuhan. Nggak apa-apa, saya mampu, kata Tuhan. Kamu mau nggak? Mau. Ya udah, bersandar aja. Rest, beristirahat, bersandar, bergantung kepada unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, yang Tuhan sudah perjuangkan buat kita. Jadi yang berjuang siapa Tuhan? Ya saya, kata Tuhan. Tuhan yang berjuang. Ya. Jadi kita nggak khawatir lagi ya. Jadi bebannya pada Yesus. Sama-sama katakan bebannya pada Yesus. Kita hanya pikul kuk yang enak dan ringan. Makanya secara sederhana saya mah nggak mau pikul salib, karena salibnya sudah dipikul Yesus. Bebannya di Yesus, sama-sama katakan. Ya, tidak stres tetapi shalom. Ya, buktinya ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kata bahasanya gini, apapun juga.
Ya apa Pak? Apa Tuhan? Apapun juga. Ya apapun juga. Besar kecil, urusan anak, urusan bisnis, urusan apalagi urusan sekolah, urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, urusan keamanan, ya segala sesuatu. Kalau itu mengkhawatirkan kamu, Tuhan bilang jangan. Terus gimana? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Kembali lagi ya, segala hal. Coba lihat deh terminologi yang Tuhan berikan. Segala hal, ya segala hal. All, bahasa Inggrisnya lebih gampang ya. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Ya grateful, udah terima kasih aja. Thank you Lord, ada Yesus. Beres. 7. Shalom atau damai sejahtera Allah. Jadi bukan shalom yang dari dunia, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah ini, ya pasti di luar akal kita. Oh mana bisa Pak begitu? Nggak bisa. Ya lu nggak bisa, Tuhan bisa. Ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya tapi apa dia mau? Ya Tuhan mau. Buktinya apa? Ya buktinya udah dikasih Yesus. Jadi simpel ya, sangat simpel. Kalau kita mengerti sampai kepada esensinya Yesus dan karyanya, jadi sederhana. Melampaui segala akal apa? Lu pikir deh, orang dunia mau pikir sampai mana? Udah mau sampai mana? Tuhan lebih tinggi lagi. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan yang melihara kita. Ya, tidak khawatir. Jadi ini dikatakan shalom Allah ini itu memang artinya kaya dan dalam. Ya, sama-sama katakan kaya dan dalam. Ya, peace of mind artinya apa? Kesehatan pikiran kita. Kita punya shalom, kita nggak mungkin stres, nggak mungkin punya pikiran buruk, jelek atau apapun. Damai di pikiran katanya. Kesehatan, shalom itu termasuk kesehatan Pak. Iya, arti kata shalom itu kamu punya kesehatan. Kesehatan apa? Ya kesehatan. Semua nggak Pak? Semua. Kemakmuran. Kemakmuran juga. Ya artinya kelimpahan tuh. Kemakmur. Utuh, sempurna, selamat. Kaya kan? Dan dalam. Luar biasa. Ya, jadi kembali kepada Yusuf nih. Nah, Yusuf itu sebenarnya kita udah tahu. Dia ini udah mengalami krisis yang sangat parah. Setelah ceritanya dia dijual ya. Jadi kita kalau saya ingat Yusuf, saya ingat sederhana aja. Dia dari sumur kering, minus, bukan hanya minus sumur kan, di bawah, bukan di atas dasar nih, di dasar sumur. Sampai menjadi Perdana Menteri. Sampai jadi Perdana Menteri karena apa? Lord, I cannot, but you can. Jadi saudara ini tanamkan baik-baik dalam diri kita. Tuhan saya nggak sanggup. Nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Jangan lupa anak kalimatnya. Kalau Tuhan saya udah nggak sanggup, Tuhan saya udah nyerah, Tuhan saya nggak mampu, saya udah kepepet, saya udah nggak bisa apa-apa. Orang agama apa pun juga bisa ngomong gitu. Benar. Tetapi hanya orang di dalam Yesus yang bisa berkata, tetapi engkau sanggup. Hanya di bawah kasih karunia kita tahu ketika kita bilang, tetapi engkau sanggup, kita menerima supply yang dari Tuhan. Amin. Jadi krisis itu bagi kita tuh, ya saya suka tuh bahasa cungunnya ya, weji, artinya peluang. Yusuf memiliki, saya catat nih ya. Jadi Yusuf itu sebenarnya dari sumur kering itu ada dari umur 17 kurang lebih ya. Sampai baru 30 tahun dia baru melihat mimpinya jadi kenyataan. Nah saudara, jadi jangan usah khawatir, nggak usah khawatir sama sekali nih. Jadi kalau Tuhan bilang pasti, biasanya masalah manusia ini atau masalah orang Kristen itu cuma masalah waktu. Yusuf dapat mimpi, kita udah tahu. Mimpinya
Ada 12 berkas gandum, ikatan. Yang punya dia tegak, yang punya 11 lain tunduk sama ikatan dia. Nah, saudaranya langsung nangkep, lu suruh kita nyembah sama kamu gitu ya kan? Nah, sama kan, ada matahari, bulan, matahari, dan 11 bintang sujud sama dia semua. Ah, ya udah, gampang. Ya, saudara-saudaranya lihat nih, kita 11 ya, dia sendiri. Terus papa mama semua sembah sama dia. Kelewatan tuh orang ya. Tetapi itulah mimpi profetik dari Tuhan buat Yusuf. Real. Sama kita. Ya, kalau kita jadikan itu personalifikasi kita, sama. Memang dia bermula dari bapaknya nggak nutup-nutupin, nggak merahasiakan. Nah ini coba kita lihat. Kalau sekarang kita di bawah kasih karunia bisa lihat bahwa Yusuf itu adalah gambaran tentang Yesus. Yakub lebih mencintai Yusuf, dia nggak tutup-tutupin. Di dalam 11 saudaranya, dia mencintai Yusuf itu kelihatan banget, nunjukin gitu. Ya, Bapak paling mengasihi Yesus, kita udah tahu, no problem. Statusnya lebih tinggi dari saudara-saudara yang lain. Jadi Yusuf itu sebelum mimpi juga dia udah lihat gitu. Emang gue keren gitu ya kan, mungkin ya kan. Bapaknya menunjukkan kedudukannya istimewa. Dia selalu duduk dekat bapaknya, di sebelah bapaknya. Mungkin dia hanya bersandar aja. Saudara-saudaranya kerja panas-panasan, ngangon kambing, domba ayahnya, dia di tenda aja tidur-tiduran, nyantai ngobrol-ngobrol sama ayahnya. Ya, jadi saudara-saudaranya itu iri dan tidak dapat bicara damai. Saudara lihat, ketika Yesus turun, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tuh nggak bisa bicara baik-baik gitu. Saudara jadi pahami aja lah. Ketika saudara ini memiliki kasih karunia yang sejati, sejati gimana sih Pak? Ya pokoknya nggak bercampur-campur, ya murni. Saudara bilang ini, pasti gue sudah diberkati, gue sudah sembuh. Sok lo, dimusuhin orang saudara ngomong gitu. Padahal ngomong itu adalah ngomong di dalam Yesus. Nah, Yesus itu juga dibenci. Jadi ada orang kemarin di Facebook nulis gini, kalau saja orang Kristen semuanya itu seperti Yesus, maka dunia ini akan cepat menerima Yesus. Ya, dia lupa bahwa dunia itu membenci Yesus. Jadi daging ini ternyata nggak suka dengan apa tuh, favorit Tuhan gitu. Nah kita nih di dalam Yesus jadi favorit gitu, tanpa alasan begitu aja. Dia maunya Tuhan aja. Sekarang ya kita udah tahu alasannya, karena Yesus. Ya, jadi ini gambaran Yesus. Makanya saudara-saudaranya bilang gini, ayat 8 dari Kejadian 37, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi saudara, ketika saudara sampaikan kasih karunia seperti ini, saudara sampaikan visi Tuhan, mimpi profetik Tuhan kepada orang, ya orang marah. Nggak tahu, saya juga bingung. Padahal kita bilang, saya selalu bawa firman ya, misalnya saya aja membawa kasih karunia itu, saya bilang selalu kita, kamu dan saya. Kita loh, kita nih pasti diberkati. Ini ayatnya gitu. Tapi orang bisa marah, tersinggung, membenci. Nggak usah orang lain, saudara sendiri juga bisa gitu. Kesannya jadinya sok lo, bukan sok orang kita ngomong kebenaran. Kamu dan saya, kita memberitakan apa yang sangat benar. Apa yang sangat benar? Sekali lagi, apa yang sangat benar di dalam diri saudara dan saya di dalam Yesus. Aneh kan? Tapi itulah kenyataannya. Jadi kalau kita mikir simpel sebenarnya, kalau saudara kita jadi raja, kita ikut hidup enak nih. Ya kalau berpikir sederhana loh ya. Ya sama seperti saudara saya.
Ketika Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saya juga sama ya duduknya sama beliau ya, sama Tuhan Yesus ini, nggak ada beda-bedanya. Ah, Pak Melki dingin-dingin diri. Enggak, Tuhan yang ngomong, kududukan aku bersama-sama, kamu bersama-sama dengan aku. Kedudukan kita sama. Tetapi iri, cemburu, membenci yang seperti itu, ya, mulai dari orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ketika Yusuf itu disuruh bapaknya untuk membawa makanan atau melihat saudaranya di padang untuk mengembalakan, nah, mereka lihat ya, akhirnya benar-benar mau dibunuh kan ya. Ayat Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Yang tukang mimpi kita itu datang. Lihat tuh. Ya, tuh orang tuh yang khotbahnya. Oh, Tuhan pasti," katanya, "segala dosanya diampuni, masa lalu masih kini, masa depan selama-lamanya. Dia pasti selamat." Ya. Oh, dia Tuhan itu pasti memberkati dia. Tuhan itu pasti memberikan dia kesembuhan. Tuhan itu pasti memberikan dia dilindungi. Dia pasti nggak celaka. Dia pasti nggak mengalami bencana apapun. Saudara, saya bukan membual. Itu benar-benar ada ayatnya, mau diurut satu-satu juga ada. Dan kepastian itu menjadi benar ketika kita itu di dalam Yesus. Benar-benar. Ya, ayat 20. Jadi, dunia itu bersikap seperti ini. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lempar ke dalam satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Udah jelas mimpi dari Tuhan, mau dilawan juga. Apalagi kita. Udah jelas kita mendapat pewahyuan bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Bangkit bagi kita. Naik ke surga bagi kita. Dan menyatukan kita dengan Dia. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya ya. Jadi iblis tuh nggak masalah dengan kebenaran, asal bukan kebenaran hadiah. Dia nggak masalah, saudara mau melakukan apa juga. Wah, mesti benar. Pak Melki enak aja, terima. Semua supply terima. Bohong tuh, sesat tuh. Orang Tuhan yang bilang. Gimana? Karena sebaliknya, kalau kita bilang tidak begitu, iblis nggak masalah, saudara. Ya betul. Kamu harus lakukan A, B, C, D, E dulu. Lakukan ini dan itu, atau tidak melakukan ini dan itu, baru kamu layak. Nggak masalah, asal nggak bukan kebenaran hadiah. Iblis itu nggak masalah. Ya, itulah benteng-benteng kontroversi yang dibangun oleh iblis ya, melalui mafia-mafia agama atau ajaran-ajaran tradisi yang sudah turun-temurun. Dan kita sudah tahu di bawah hukum Taurat atau kebenaran yang diupayakan ini yang ada hanya kematian tadi ya. Yang ada hanya iri, tersinggung, marah, mungkin nyindir-nyindir. Udah bicaranya udah nggak bisa bicara damai. Ya ada orang-orang, ya saya juga ngerasa gitu, udah nggak bisa bicara damai sama si Melki gitu. Misalnya, Bapak kok nganggap gitu? Bukan, kerasa. Ya nggak bisa bicara baik-baik gitu. Padahal kita kabarkan kabar baik bukan buat saya doang, buat semua. Ya, namun bagi Yusuf sebenarnya itu udah masuk sumur, udah akhir deh. Ya seperti kematian Yesus saja. Menurut dunia, Yesus mati selesai. Iblis pikir menang gitu ya. Tapi Tuhan membuat keberhasilan. Nah, saudara coba pahami cara Tuhan. Ya tadi saya udah sampaikan. Pasti. Ya, harus berhasil. Harus sehat. Saya udah semakin bulat gitu ngomong ini. Ya.
Tidak akan dihukum, pasti tidak akan dihukum. Sekarang kita udah dengar tentang kesuksesan. Pasti sukses nggak? Pasti sukses. Kenapa, Pak? Ya karena Tuhan mau. Kenapa Tuhan mau? Karena dia akan dimuliakan melalui anak-anaknya ini. Mau lewat mana lagi? Ya melewat orang tebusannya ini. Emang Bapak layak? Nggak layak justru. Karena saya nggak layak, saya qualified. Habis yang layak siapa? Yang layak Yesus. Nah kalau Tuhan dipermuliakan, gunanya apa? Kan dia udah mulia. Gunanya banyak hal, dia mau aja dia. Kita menjadi objek kasihnya gitu. Dan iblis dipermalukan. Yang dipermalukan iblis mestinya. Ya, jadi Tuhan buat nih orang bagi dunia ini selesai. Bagi dunia kan kita udah dengar tadi. Bagi dunia digambarkan oleh saudara-saudaranya, katakan apa? Kita lihat. Jadi apa tuh mimpinya? Artinya nyindir kan? Gak akan jadi. Diketawain, mungkin mereka ketawa gitu. Terus kita jual. Ya mungkin dia udah mau dibunuh. Oke, diselamatkan, dijual. Karena Tuhan juga punya skenario yang lebih tinggi daripada rancangan-rancangan jahat manusia. Manusia bisa merancang rancangan jahat, Tuhan merancang rancangan jadi kebaikan. Kita tahu akhir dari Yusuf. Tapi artinya kan Tuhan yang membuat berhasil. Ya, dari budak tanpa uang ini menjadi lompat. Sekarang kita lihat dia dibeli kan. Bab pertama dia dibeli oleh siapa tuh namanya? Si kepala rumah, Potifar. Thank you Potifar. Ya, jadi kepala pegawai atau budak, ya bahkan budak mungkin zaman itu yang ada budak semua. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kembali kita udah lihat bahwa Tuhan yang membuat, kita udah tahu rahasianya, bukan apa, tetapi siapa? Yesus. Dan Tuhan buktikan, dia buat Yusuf berhasil, selalu berhasil. Nah, kemudian Potifar juga lihat. Ya, ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya si Potifar ini ya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, inilah sebenarnya ayat untuk menyimpulkan judul bab 2 ini. Semua yang disentuh Yusuf berhasil. Semua yang disentuh Yusuf berhasil. Amin. Ya, apalagi saudara dan saya. Nah, Yusuf hanya rest dan bersandar. Yusuf hanya bersandar kepada apa? Orang dia nggak punya modal apa-apa lagi. Dia hanya bersandar seperti Ibrani 13 ayat 5 bagian B yang kita sudah baca. Bahwa Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan dia, atau melupakan dia, atau mencampakkan dia. Sekali-kali tidak akan pernah. Saudara, ayatnya jelas, hitam atas putih, jelas clear buat saudara dan saya. Ya, jadi hadirat Tuhan itu dibuat nyata atau termanifestasi dalam kehidupan kita. Saat itulah kemuliaannya bersinar melalui kita. Amin. Tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan bersandar aja, percaya, bersandar. Amin. Ya. Jadi semua itu akan melihat, karena Potifar lihat tadi. Nah, saudara, itulah kalau kita lihat gini, ngapain Tuhan mau kasih lihat kemuliaannya lewat Yusuf atau lewat saudara dan saya? Ya itu maunya Tuhan. Saudara, itu maunya Tuhan, itu target Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di pihak kita, bukan melawan kita. Itu kebenaran, sekali lagi, kebenaran yang hakiki. Ya, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, saya bilang. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Segitu, absolut. Udah nggak bisa lebih lagi. Udah mentok. Amin. Ya, jadi lanjut ya. Kemudian ayat 3 udah dilihat gitu. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih dan kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf itu belajar melihat bahwa kuasa Tuhan itu penuh dalam diri dia. Jadi dia mau di mana ditempatkan. Oh, di tempat itu
dia melihat, dia mengalami, orang lain lihat berkat Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dan semua di lingkungan dia diberkati. Jadi kayak dia udah kayak azimat aja gitu ya. Saya kadang-kadang juga jadi ingat gitu bahwa di dalam Amsal dikatakan mestika kasih karunia. Yesus itu mestika gitu, kayak jimat gitu. Kok ada dia tuh pasti berhasil. Saudara tuh, kita tuh memiliki kesadaran Kristus sampai segitu tuh. Tapi nggak bisa, menurut saya nggak bisa dikurangi nilainya. Absolut mutlak itu menjadi kesadaran kita gitu. Ya, karena saya perhatikan juga Yusuf ini cerita aja. Dia kan nggak kurang-kurangin, saking misalnya Paisengki gitu sama saudara-saudaranya papanya. Dia bilang aja, sama aja. Kalau saya ngomong aja apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara bisa tunjukkan sebaliknya misalnya, ayat-ayat yang bilang enggak Pak Melki nggak begitu, ya saya akan tanya, benar Tuhan nggak segitu Tuhan? Bisa dikurangin? Yesus itu nilainya masih bisa dikurangin? Nggak bisa, saudara. Ya, sejak ia memberikan, artinya Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu sehingga Yusuf, karena Yusuf. Jadi udah kayak ajimat kan dia kan? Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Udah di rumah, di ladang. Pokoknya Yusuf nanam jagung, jagung jadi, panen berlimpah. Nanam gandum, gandum jadi, panen berlimpah. Piara kambing, domba, beranak pinak, berlimpah-limpah. 6. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Ya. Karena kemudian kita tahu ya, ada masalah lagi. Nah, jadi apa yang disentuh Yusuf berhasil, orang lain lihat. Ya tapi Pak Melki atau gini, tenang aja. Pokoknya selama kita ini mengerti sampai bulat dalam kehidupan kita Yesus ini, itu terjadi pasti terjadi, ya. Dan kita tahu, kemudian tetap aja ada yang iri, ada yang mau membunuh dia, apapun. Nah karena iblis kan, tadi kan iblis kan nggak masalah. Kalau tentang, dia bilang iblis nggak masalah tentang kebenaran, tapi dia masalah kebenaran hadiah. Karena Yusuf memperoleh ini semua hadiah. Ya jadi saya ingat, ya ketika anak saya bertanya, Pih kalau kita dibawa kasih karunia, apa implikasinya? Ya kamu secure, berhasil seperti Yusuf, beruntung. Dan implikasi yang dari orang biasanya iri, ya siap-siap aja. Jadi nggak usah terlalu kaget kalau ada orang yang iri atau dalam tanda petik nggak suka atau membenci. Orang-orang yang sukses atau berhasil tanpa susah payah. Nah, istri Potifar mau ajak Yusuf tidur, Yusuf lari, ya nanti kita lihat di bab-bab yang berikutnya ya tentang ini. Tetapi sederhananya bahwa ia difitnah, dimasukin penjara. Tetapi ayat Kejadian 39 ayat 21 tetap aja sama. Tuhan menyertai Yusuf. Kita baca aja tuh, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, hesed, kasih karunianya dilimpahkan terus, sekalipun dia di lubang tutupan, di penjara berat ini, karena Potifar kepala pengawal Firaun, dia ini orang penting, ya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dia di penjara pun jadi kepala penjara, gitu aja. 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Yusuf jadi kepala penjara ini.
dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Semua kerjaan kepala penjara dia yang kerjain. Ya berarti dia juga dapat fasilitasnya. Minimal makanan, dia kenyang, puas. Minimal dia tempat punya meja buat kerja. Ya, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Harus dijaga baik-baik ini Yusuf. Ya, karena apa? Dengan adanya Yusuf, kepala penjara nggak pusing gitu. Ya, jadi saudara lihat. Kembali lagi, apa yang kita sentuh, ini bicara semua ya, sama-sama katakan semua. Jadi nggak dikurangi nih, nggak dibilang 90% yang kita sentuh diberkati, enggak. Semua. Sekali lagi ya, saya ulang-ulang ini karena saya suka senang. Oh, absolut mutlak. Saudara dan saya ini benar-benar punya Yesus tuh punya wow ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang prinsip yang kuat yang disampaikan oleh Pastor Fred. Ini bukan tetapi ya, saudara perhatikan baik-baik. Tanpa Tuhan kita tidak dapat katanya. Ya udah pasti, Lord I cannot but you can. Nanti kita lihat ya. Tetapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Artinya apa? Tuhan gentleman. Ya, without Him we cannot. Without us He will not. Ya, kita memahami hati Tuhan ya, bahwa Dia senang untuk akan keberhasilan kita. Nah, inilah yang bisa menjawab. Kalau gitu Pak Melki, kenapa nggak semua orang Kristen berhasil? Pak Melki ini ngomong sembarangan ya. Enggak, saudara, ini kisahnya true story nih, true story. Ya, kita tahu ujungnya bahwa Yusuf jadi perdana menteri. Jadi bukannya ngedongeng ini, real. True story. Dan kita benar-benar memiliki Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Kenapa dong? Nggak semua orang Kristen berhasil. Kenapa ada orang Kristen yang miskin, orang Kristen yang sakit penyakit terus, bahkan orang Kristen yang mati muda, mati sebelum waktunya, orang Kristen yang ngalamin kecelakaan, anaknya kecelakaan, keluarganya berantakan, bercerai, dan lain sebagainya. Orang Kristen. Ya, pertanyaannya gini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat ya. Tadi kalian manusia itu tidak mau gitu. Baru coba renungin ya. Manusia itu tidak mau ya mengakui bahwa Lord I cannot but you can. Sebenarnya rahasia cuma itu doang. Tuhan saya tidak sanggup, tetapi engkau sanggup. Kalau kita bilang engkau sanggup, artinya kita pertama kita serahkan kan tadi segala khawatir kita, atau beban kita, atau masalah kita. Tapi nggak sampai situ. Tapi tangan kita menerima suplai Tuhan. Menerima seperti Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Nah, kan nggak berhenti serahkan, tapi Tuhan yang memelihara kita. Artinya ada suplai. Ya, seorang Raja Salomo, Raja Israel yang paling berhikmat disebutnya, yang paling punya pengetahuan dan punya segalanya, kaya raya, berkata seperti ini di dalam Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Siarah Salomo. Jadi Mazmur yang ditulis oleh Salomo ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah ibadah atau apapun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa? Tidak dapat sia-sia itu. Upaya menjaring angin, nggak dapat apa-apa, sia-sia, nggak dapat. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota ini, karena dia bicara raja ya, kawalan yang besar. Zaman itu zaman yang kuat ya makan yang lemah. Sama juga zaman sekarang. Kalau bukan Tuhan yang mengawal nih, yang melindungi, yang membentengi kita dari COVID-19, dari krisis ekonomi, dari krisis apapun lah, saudara bisa sebut. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga, walaupun dia raja yang paling berkuasa, paling kaya, paling berhikmat pada zamannya. Tetap berkata apa? Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi engkau sanggup.
Ketika kita katakan engkau sanggup, itulah supply-nya. Ya. Jadi sia-sia nih, sama-sama katakan sia-sia jika tidak bergantung pada Yesus. Nah, itulah jawabannya sebenarnya sederhana ini. Jadi Pak Melki nuduh ya, bahwa orang-orang Kristen itu banyak yang nggak bergantung sama Yesus. Bukan saya nuduh, saya baca aja. Kenapa? Firman Tuhan udah jelas-jelas. Tuhan yang membentengi, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kok masih bisa masuk kecelakaan? Kok bisa masuk wabah? Kok bisa masuk penyakit, tragedi, bencana? Ya, itu kehendak Tuhan. Nggak bisa. Saya nggak setuju. Saya akan menolak mentah-mentah itu kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki apa? Tuhan menghendaki kita hidup dan berbeda dengan segala kelimpahan. Itu kehendak Tuhan. Ya tapi, nggak pakai tapi. Mutlak, absolut. Amin. Jadi nggak gampang ya, karena kita tuh selalu dipengaruhi pertama sama logika kita tadi ya. Jadi akal kita, padahal dia melampaui segala akal pertama itu. Dan yang seringkali yang jadi tekanan itu adalah apa? Seolah-olah fakta-fakta, kenyataan-kenyataan yang kelihatan tidak sesuai dengan yang saya sampaikan atau firman Tuhan sampaikan. Tapi bagi saya nggak peduli. Karena apa? Karena hanya masalah waktu. Dan itu pun juga Tuhan jagain, Tuhan pelihara. Tuhan peliharain aja Yusuf. Kalau Yusuf, Tuhan bilang dia akan menjadi Perdana Menteri, dan itu Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan Tuhan mau kasih makan buat keluarganya atau bangsanya Israel, pelihara oleh Tuhan. Ya begitu jadinya. Kalau ada orang bilang gini, ya tapi Pak itu Yusuf kan, bukan saya. Saya juga nggak mau dengar yang kayak gitu. Itu konspirasi jahat iblis. Seolah-olah Tuhan itu, kalau buat Yusuf ya begini memang, tapi kalau buat lu atau buat gua jahat. Nggak bisa. Konspirasi jahat udah. Nah, jadi kalau ketika orang itu tidak mengerti, Lord I cannot but you can, Tuhan saya nggak sanggup bahwa engkau sanggup, dan dia bergantung sama upaya dirinya dengan mengharapkan mau nggak mau dengan hukum Taurat, mau nggak mau saudara, itu mah udah bahasanya gini ya, otomatis atau apa ya, efektif menukar perjanjian gitu, menukar dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Gimana Pak? Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Baca ya, Galatia 5 ayat 4, ayat yang terkenal. Saya bertobat di bawah kasih karunia sepenuhnya, radikal, karena ayat ini nih. Kamu lepas dari Kristus, atau you are fallen from grace. Kamu bukan lepas dari Kristus. Christ is become of no effect. Kristus tidak berefek dalam bahasa King James ya. Kamu lepas dari Kristus. Kristus tidak berefek, sama. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jikalau kamu mengharapkan, bukan saudara, wah saya niat nih sepenuhnya dari hukum Taurat. Enggak, banyak kan orang Kristen juga nggak ada yang begitu. Mengharapkan aja. Mengharapkan itu artinya apa? Ya mungkin sewaktu-waktu atau hal-hal tertentu. Misalnya kalau kalau hal rohani saya mengharapkan Tuhan, tapi kalau masalah cari uang atau kesehatan, saya mengharapkan vitamin. Bukan saudara nggak boleh makan vitamin ya, atau makanan-makanan sehat, makanan baik, bahkan obat dari dokter, bukan. Tapi mengharapkan. Mengharapkan itu artinya apa? Bergantung. Nah ini yang jadi persoalannya. Dibilang kamu hidup di luar kasih karunia. You are fallen from grace. Kau jatuh dari kasih karunia. Tuhan udah jelas bilang jatuh dari ketinggian kasih karunia. Tinggian apa Pak? Mentok plafon tadi. Tuhan bilang kamu harus sembuh, kamu harus diberkati, kamu harus hidupnya berkemenangan, dilindungi, keluarga kamu harmonis, anak-anak kamu seperti pohon zaitun sekeliling mejamu.
Pokoknya kamu harus. Kok bisa harus, Pak? Tuhan udah bayar, Tuhan udah mati, Tuhan udah kocorin darah, Tuhan udah timpakan semua itu yang negatif-negatif. Tapi dia tidak paksa. Ya, makanya kita mengerti, kok bisa ya tanpa kita Tuhan nggak mau? Ya itu, kita maunya Tuhan paksa dong, Tuhan jejelin dong. Enggak, Tuhan gentleman. Dia tidak memaksa. Makanya ada ajakan. Ajakan, sama-sama katakan ya. Ayat terakhir Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Come, ayo. Ketika saudara dengar, saudara aminkan. Nggak usah sosokan lah. Saya nggak peduli dah siapapun, bener-bener. Pak, tapi ngomong gitu nyinggung orang. Ya biarin, habis mau gimana lagi? Mau atau tidak mau, take it or leave it. Simple sekali. Mari, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh apa? Oleh beban berat hukum Taurat, udah jelas. Oleh beban agama. Ini bukan soal letih lesu beban berat dari habis kerja gitu ya, atau habis macul di sawah, atau habis olahraga. Bukan. Udah jelas dari hukum Taurat, dari agama. Baca aja bahasa amplified-nya ya. Aku akan memberikan rest, kelegaan itu rest. Tempat perhentian, Kanaan itu rest. Ya, kita udah tahu banyak banget isinya. Amin. Ya, jadi ajakan, ya sabar menanti, disampaikan lagi. Ya mungkin lewat Tafer, lewat Pelki, lewat saudara membagikan firman, memberikan kabar baik, gospel. Dengar, terima. Tuhan mau, sama-sama kan, Tuhan mau kita hidup super berhasil. Ya, karena keberhasilan Yesus nih. Saya terus bilangnya super berhasil. Keberhasilan Yesus. Ya, dia mau melalui saudara, dia mau menyatakan kemuliaan, memanifestasikan kemuliaan melalui saudara dan saya di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.